Jadi susah digerakkan, susah dipindahkan, gitu ya. Nah, ini. Salah satu besaran yang penting yang dimiliki benda tegar adalah momen inersia. Untuk memahami momen inersia, kita tinjau sebuah benda sederhana, yaitu sebuah titik, ya, benda titik bermassa M ini, yang ditempatkan di ujung sebuah tongkat. Ini tongkatnya, kita pasang benda, massa tongkat kita anggap 0, jadi anggap saja ini tidak tongkat bermassa, tidak bermassa. Panjang tongkat adalah R, salah satu ujung tongkat dikaitkan dengan poros sehingga benda dapat berputar dengan bebas terhadap poros tersebut. Jadi ini dia bisa berputar 360 derajat. Maka dia punya apa nih? Kecepatan sudut omega. Karena dia berputar. Nah, setiap benda yang berputar kan punya kecepatan sudut omega. Ya, mirip-mirip kalau Anda putar pintu, ini engselnya, ini pintunya. Kira-kira begitu ya. Bisa bayangkan ya benda ini. Mirip lah. Jadi kalau saya perluas ini saya bikin jadi daun pintu, ini menjadi ujung pintunya, ini engselnya. Jadi ini bisa bergerak ke sana, ke sini. Jadi ini bisa bergerak ke sana, bisa juga bergerak ke sini. Ya, dipindahin. Ini punya kecepatan sudut omega. Ini kecepatan sudut. Oke. Jika benda berotasi terhadap sumbu dengan kecepatan sudut, tadi benda di sebelah, ada engselnya di sini. Nah, omega. Jika benda berotasi terhadap sumbu dengan kecepatan sudut, ini R, ini punya massa, ini kecepatan sudutnya omega, dia pindah ke sana, bisa juga ke sini. Nah, kecepatan translasi adalah V sama dengan omega kali R. Jadi ini kecepatan translasinya adalah omega kali R. Ya. Tolong ingat persamaan di gerak rotasi. Ada di dinamika atau kinematika itu ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Ya. Tolong ingat. Jadi kalau saya punya lintasan begini, ada benda di sini, jari-jari putarannya di sini, maka ini akan bergerak di atas V, kecepatan translasi. Ini R, jari-jarinya. Nah, waktu dia ke sini, ini juga omega ya. Nanti ada gaya F ke sini. Ada juga gaya F ke dalam. Ini konsep di gerak translasi ya. Nah, jadi ini adalah kecepatan translasi, ini konsep di gerak rotasi yang di dalamnya ada kecepatan V, ada kecepatan sudut omega. Ya. Kalau dia sampai di sini, ini menjadi omeganya, sudut. Nanti dia ke sini lagi, pindah ke sini, ini juga omeganya. Nanti dia ke sini, pindah lagi, ini menjadi omeganya. Tapi tetap ada V di sini. Ini tetap ada V di sini. Di sini tetap ada V. Itu kecepatan tadi. Omega kali jari-jari. Nah, sehingga kalau kita lihat ke energi kinetik,
Kemarin energi kinetik kita sudah bahas. K sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, V ini kan omega kali R. Jadi karena ini V kuadrat berarti omega R kuadrat. Ya, maka kita ini akan setengah M R kuadrat dan omega kuadrat. Ini kita kuadratkan dua-dua berarti R kuadrat omega kuadrat. Nah, mari kita bandingkan ungkapan energi kinetik rotasi pada persamaan ini. Ini menjadi energi kinetik rotasi ya. Yang ini adalah energi kinetik translasi. Nah, karena kita masukkan hubungan translasi dengan rotasi, maka ini menjadi energi kinetik rotasi. Karena sudah ada faktor omega sebagai kecepatan sudut yang mewakili gerak rotasi. Nah, kita bandingkan energi kinetik translasi, ini energi kinetik rotasi. Anda lihat hampir mirip. Ya, Anda perhatikan ini yang saya bilang mirip-mirip, beda tipis. Setengahnya sama, setengahnya sama. V kuadrat di sini omega kuadrat. Ini menjadi kecepatan translasi, ini menjadi kecepatan sudut. Dalam hal ini rotasi. Nah, berarti sisa M. Ini M dan ada M, tapi di sini ada kuadrat. M ini yang saya bilang massa itu adalah sifat kelembaman atau inersia. Di hukum 2 Newton, ketika tadi saya bilang ada istilah sifat kelembaman atau inersia, massa itu menjadi satu sifat yang menyebabkan sebuah benda itu selalu mempertahankan keadaannya atau sifat kemalasan, sifat inersianya, sifat kelembamannya itu massa. Maka Anda lihat di sini massa ini adalah inersia. Ya, inersia. Nah, di sini massa inersia tapi dikali dengan R kuadrat, itulah yang didefinisikan sebagai momen inersia. Jadi kalau di energi kinetik translasi, kita melihat ada faktor kecepatan translasi dan inersia atau massa. Tapi ketika masuk ke gerak rotasi, ada faktor kecepatan sudut untuk kondisi rotasi dan ada momen inersia. mR kuadrat ini adalah momen inersia. M sendiri di kinetik translasi itu cuma inersia. Nah, waktu kita masuk ke sini itu momen inersia. Jadi ini satu persamaan ini yang mirip-mirip tapi konsepnya tuh berbeda. Jadi hampir sama. Energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi itu hampir sama. Tapi bedanya adalah di kinetik translasi yang berperan di situ adalah kecepatan translasi dan inersia atau massa atau kelembaman. Ketika dia sudah berotasi, maka energi kinetik yang muncul di situ dipengaruhi oleh apa? Gerak rotasinya yang diwakili oleh kecepatan sudut omega dan momen inersia. Jadi bukan inersia lagi tapi momen inersia. Tapi sama bahwa di kinetik biasa itu inersia. Nah, di kinetik rotasi namanya momen inersia. Jadi dari sinilah didefinisikan mR kuadrat itu sebagai momen inersia yang disimbolkan sebagai I. Ya. mR kuadrat. Nanti kita lihat di belakang. Ini. Nah, tampak dari dua persamaan tadi itu, bahwa gerak rotasi besaran mR kuadrat memiliki fungsi yang sangat mirip dengan M yang saya bilang tadi pada gerak translasi.
pada gerak translasi M disebut massa atau inersia. Karena kemiripan fungsi tersebut, maka pada gerak rotasi kita definisikan ml kuadrat sebagai momen inersia. Jadi, untuk benda titik yang berotasi terhadap sumbu yang berjarak R dari sumbu rotasi, momen inersianya memenuhi I sama dengan mR kuadrat. Jadi di sini kita bisa, kalau K translasi, saya K translasi setengah mv kuadrat. Maka K rotasi setengah I omega kuadrat. Sama. Ini bicara inersia, ini bicara momen inersia. Ini bicara kecepatan, ini juga bicara kecepatan. Nah, ini kecepatan translasi, ini kecepatan sudut. Karena yang berlaku di gerak rotasi itu kecepatan sudut. Sebentar ya. Oke, jadi ini modelnya. Nah, kita lihat kembali persamaan ini. Ketika menentukan momen inersia, kita harus memperhatikan posisi sumbu. Kenapa? Karena sumbu itu menjadi titik acuan untuk menentukan berapa R-nya. Jadi R itu jarak dari sumbu ke benda yang berputar ya. Nah, momen inersia sangat bergantung pada jarak benda dari sumbu. Benda yang sama memiliki momen inersia yang berbeda jika jarak sumbunya berbeda. Nah, benda dalam gambar 92 mirip ya, ini gambar yang ini mirip dengan gambar yang tadi sebelumnya. Yang tadi agak datar kan, jadi rata. Yang sebelumnya ini maksudnya ini rata. Anda lihat ini rata. Nah, kemudian benda ini, benda 92 ini mirip dengan benda di gambar 91, hanya pada 92 sedikit dibelokkan, jadi dia membentuk sudut. Ya, membentuk sudut kurang dari 90 derajat terhadap sumbu. Jadi kalau ini kan sumbunya di sini, berarti nah, dia membentuk sudut. Kalau ini 90 derajat, berarti ini di sini kan sudutnya ini. Ini sudutnya. Jarak benda ke
Bentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, penari balet dalam posisi lurus tegak memiliki momen inersia kecil yang ini. Seluruh bagian tubuh berada lebih dekat ke sumbu badan. Nah, ketika dia merentangkan kaki dan tangan, momen inersia penari balet akan besar.